Sebelum kita berdoa, mari kita membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Di tengah hiruk-pikuk hidup, suaranya tetap lembut namun penuh kuasa, memanggil kita untuk mendekat. Aku percaya sepenuh hati bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah yang hidup, satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada jalan lain menuju Bapa selain melalui Dia. Tidak ada kebaikan, agama, atau usaha manusia yang dapat menebus jurang dosa antara kita dan Allah. Yesus bukan hanya salah satu pilihan, Dia adalah satu-satunya pintu menuju hidup kekal. Dia adalah roti kehidupan yang mengenyangkan jiwa yang lapar. Saat dunia membuat kita letih dan kosong, Dia memberi kekuatan baru. Dia memuaskan dahaga hati akan kasih, tujuan, dan makna sejati, sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Seperti roti yang menguatkan tubuh, hadiratnya menguatkan roh kita setiap hari. Saat hati kita resah, Dia adalah damai di tengah badai. Dia bukan hanya pemberi damai, Dia sendiri adalah damai itu. Damai yang tidak bergantung pada keadaan, melainkan pada kehadirannya yang sempurna. Tulis, amin, di kolom komentar bilang kau percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah terang dunia. Di tengah kegelapan, Dia bersinar dengan kebenaran, harapan, dan arah yang jelas. Saat kita tidak tahu kemana harus melangkah, Dia menerangi jalan kita. Saat kita merasa tersesat, Dia menjadi kompas yang menuntun kita pulang. Terangnya tidak hanya menyingkapkan dosa, tetapi juga memperlihatkan kasih karunia yang mengangkat dan memulihkan. Dia tidak datang untuk menghukum, tetapi untuk membebaskan. Aku percaya Dia adalah gembala yang baik, yang mengenal setiap dombanya dengan nama. Dia memanggil kita dengan lembut, menggendong kita saat lemah, melindungi kita dari serangan musuh. Dan saat kita tersesat, Dia tidak meninggalkan kita, Dia mencari sampai menemukan kita, lalu membawa kita pulang. Suaranya bukan ancaman, tetapi penghiburan yang menenangkan jiwa. Dia juga adalah penyembuh dan pembuat mujizat. Dulu, Dia menyentuh orang kusta, membuka mata orang buta, membangkitkan orang mati. Kuasa itu tidak berakhir di kayu salib, Dia tetap menyembuhkan, memulihkan, dan memerdekakan sampai hari ini. Tulis, Glory to God. Bilang kau percaya kuasa Yesus tetap bekerja sekarang. Aku percaya bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, termasuk dosaku. Dia tidak hanya menunjukkan kasih, tetapi juga membayar harga yang seharusnya kutanggung. Upah dosa adalah maut, dan Yesus mengambil maut itu untukku dan untukmu. Dia tidak pantas menerima paku, ejekan, atau mahkota duri, namun Dia menanggung semuanya agar kita diampuni. Dia tidak sekadar menderita, Dia dengan rela menyerahkan nyawanya. Itulah bukti kasih yang tidak terukur. Setelah 3 hari di dalam kubur, Dia bangkit kembali. Maut tidak dapat menahannya, kubur tidak dapat mengalahkannya, dan dosa tidak dapat menodainya. Dia mengalahkan semuanya. Saat Dia bangkit, Dia memberi kita kemenangan, masa depan, dan pengharapan yang tidak dapat dicuri siapapun. Seperti yang tertulis dalam Lukas 24, 1, 2, para wanita datang ke kubur di pagi hari dengan hati berduka, tetapi menemukan batu sudah terguling dan kubur kosong. Malaikat berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit." Jika engkau percaya Yesus hidup dan berkuasa, tulis, Haleluya, di komentar. Kabar kebangkitan Yesus mengubah segalanya. Para murid yang awalnya ragu, akhirnya percaya ketika melihat bukti nyata bahwa kubur itu kosong. Petrus berlari, melihat kain kafan tergeletak tanpa tubuh, dan hatinya dipenuhi rasa kagum. Yesus Kristus hidup, dan karena Dia hidup, kita memiliki jaminan bahwa janjinya adalah nyata. Namanya penuh kuasa. Nama Yesus memiliki otoritas di atas segala nama. Suatu hari, setiap lutut akan bertelut baik dalam penyembahan maupun penyerahan. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia bukan hanya permulaan iman kita, tetapi juga penyempurnanya. Dia tidak hanya mengundang kita masuk, tetapi berjalan bersama kita setiap langkah. Dia adalah yang bangkit, yang hidup, dan yang maha kuasa. Ketika kita menyebut namanya dengan iman dan kerendahan hati, gunung berpindah, rantai terputus, kegelapan tersingkir. Dalam namanya, roh jahat gemetar, kesembuhan mengalir, dan kita menemukan identitas sejati kita di dalam karyanya yang telah selesai. Ketik, Yesus adalah Tuhan. Bilang kau percaya kuasa namanya masih bekerja hari ini. Hari ini bisa menjadi awal yang baru, karena Yesus tidak tetap di dalam kubur.
Dia masih mengubah hidup, masih menyembuhkan hati, dan siap melakukan hal yang sama untukmu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya sempurna yang Engkau selesaikan di kayu salib. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan apa yang telah Engkau lakukan. Tidak ada yang cukup murni, cukup kuat, dan cukup penuh kasih untuk menanggung seluruh dosa dunia, namun Engkau melakukannya dengan sukarela. Engkau tidak hanya mati untuk seluruh manusia, Engkau mati untukku. Engkau mengambil tempatku, menanggung rasa bersalahku, dan menjadi jembatan antara Allah yang kudus dan jiwa yang rapuh seperti diriku. Di kayu salib, Engkau tetap murni dan tak bercacat, namun menanggung beban pemberontakanku, rasa maluku, dan dosaku. Anak domba yang tak bercela itu menanggung hukuman yang seharusnya menjadi milikku agar aku bisa dibebaskan. Jika engkau bersyukur atas kasih Yesus yang rela mati bagimu, tulis, "Terima kasih Yesus," di komentar. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 53:3-5, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia menanggung penyakit kita dan memikul penderitaan kita, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kesalahan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tuhan Yesus, bagaimana mungkin aku dapat memahami kasih yang sedalam ini? Engkau, yang kudus dan sempurna, rela menanggung penolakan manusia, penderitaan yang begitu kejam, dan rasa sakit yang tak terbayangkan. Engkau digantung di kayu salib, terluka, berdarah, namun bibir MU mengucap, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Engkau menanggung beban dosaku, rasa maluku, dan pemberontakanku. Mahkota duri yang menusuk kepala MU menjadi tanda bahwa Engkau mengambil kutuku, agar aku menerima mahkota kehidupan. Bilur-bilur di tubuh MU bukan sekadar luka, melainkan saluran kuasa kesembuhan bagi jiwaku, tubuhku, dan seluruh keberadaanku. Hari ini aku berdiri dalam iman, menyatakan bahwa darah MU adalah penutupku, perlindunganku, dan jaminanku. Darah MU berbicara lebih kuat daripada tuduhan musuh. Darah MU menebusku, memulihkanku, dan memberiku hidup yang baru. Jika engkau percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus engkau telah disembuhkan, tulis, "Aku sembuh dalam nama Yesus," di komentar. Terima kasih, Tuhan Yesus, untuk darah MU yang kudus, berharga, dan penuh kuasa. Darah itu bukan hanya simbol, tetapi kekuatan yang hidup dan bekerja hingga hari ini. Darah MU menebusku dari kuasa dosa, mematahkan setiap kutuk, dan membebaskanku dari belenggu yang mengikat. Darah itu menyembuhkan luka yang paling dalam, baik di tubuh maupun di hati, dan melindungiku dari setiap serangan musuh. Aku menyatakan darah Yesus atas hidupku, pikiranku, tubuhku, keluargaku, dan rumahku. Darah MU adalah panji kemenangan yang berkibar di atas setiap pertempuran yang kuhadapi. Tidak ada tuduhan yang dapat berdiri melawan suara darah MU yang berseru, "Sudah lunas," di hadapan tahta Allah. Seperti tertulis dalam 1 Korintus 15:3-4, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, Dia telah dikuburkan, dan Dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kubur tidak dapat menahan MU, maut tidak dapat mengalahkan MU, dan batu itu terguling untuk selamanya menjadi tanda kemenangan yang tak tergoyahkan. Karena Engkau hidup, aku pun hidup. Karena Engkau menang, aku pun menang. Dan tidak ada kuasa gelap yang dapat mencuri sukacita dan pengharapanku di dalam Engkau. Tulis, darah Yesus memberi aku kemenangan. Bila engkau percaya kuasanya masih sama seperti kemarin, hari ini, dan selamanya. Tuhan Yesus, Engkau tidak tinggal di dalam kubur. Batu yang terguling itu menjadi saksi bahwa Engkau adalah Mesias yang hidup, Juru Selamat dunia, kebangkitan dan hidup. Maut tidak dapat menahan MU, kubur tidak dapat mengurung MU, dan dosa tidak dapat mengalahkan MU. Kebangkitan MU mengubah sejarah selamanya dan memberi kami pengharapan yang tidak akan pudar. Karena Engkau hidup, aku dapat menghadapi hari esok tanpa takut. Karena Engkau hidup, aku tidak lagi menjadi budak ketakutan. Karena Engkau hidup, aku memiliki pengharapan yang melampaui dunia ini. Sukacita dan damai yang Engkau berikan tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada kepastian bahwa Engkau menang untuk selamanya. Roh yang membangkitkan Engkau dari kematian kini tinggal di dalamku, memberi kekuatan untuk bertahan, keberanian untuk melangkah, dan iman untuk percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Engkau bukan hanya Allah kebangkitan, tetapi juga Allah pemulihan.
Engkau memulihkan apa yang rusak, menebus apa yang hilang, dan menghidupkan kembali bagian hatiku yang mati. Hari ini aku memilih untuk memuji MU, menyembah MU, dan mengakui bahwa Engkau layak menerima segala hormat dan kemuliaan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tulis, Yesus hidup selamanya. Bila engkau percaya kebangkitannya adalah jaminan hidup kekal bagimu. Aku bersyukur kepada MU, Raja Yesus, karena Engkau adalah penyelamat dan gembala yang setia. Engkau adalah perisai yang melindungiku dan menara yang kokoh di saat aku menghadapi kesulitan dan pergumulan hidup. Dalam setiap langkah perjalanan ini, Engkau berjalan bersamaku, memberi kekuatan dan penghiburan. Aku percaya bahwa tidak ada senjata yang dibuat melawanku akan berhasil, karena Engkau berperang untukku. Aku dapat berjalan melalui api tanpa terbakar dan menyeberangi air tanpa tenggelam, karena Engkau menyertai aku dengan kasih MU yang kekal. Karena Engkau mengasihiku dengan cinta yang tidak berkesudahan, aku dapat berdiri dengan keberanian dan iman yang teguh. Aku bukan lagi budak ketakutan, tetapi anak Allah yang berkuasa, lebih dari pemenang dalam setiap pertempuran hidup. Aku mengangkat nama Yesus dengan keberanian, dan dengan namanya aku menghancurkan setiap benteng kejahatan. Aku menolak segala kebohongan musuh dan menegaskan kemenangan MU dalam hidupku. Seperti tertulis dalam Mazmur 27, ada orang yang percaya kepada kereta perang dan ada yang kepada kuda-kuda, tetapi kami percaya kepada nama Tuhan, Allah kami. Aku memilih untuk percaya hanya kepada MU, sumber kekuatanku dan damai sejatiku. Tulis, lebih dari pemenang. Jika engkau percaya Yesus adalah kekuatanku dalam setiap pertempuran. Tuhan Yesus, jadikanlah hidupku sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada MU. Biarlah penyembahanku naik seperti dupa yang harum di hadapan MU setiap hari. Tolong aku untuk berjalan dalam kekudusan dan kebenaran, menjadi saksi kasih MU di dunia yang penuh tantangan ini. Aku bersyukur karena Engkau adalah gembala yang setia, yang membimbing aku ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Engkau menguatkan jiwaku dan menuntunku di jalan yang benar demi nama MU yang kudus. Dalam kelemahan dan ketidakpastian, aku berserah kepada MU, karena Engkau adalah bentengku dan pertolonganku yang tidak pernah gagal. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memuliakan MU dan menjalani hidup yang penuh sukacita dan damai sejahtera dari MU. Aku mengangkat nama Yesus sebagai Raja atas hidupku, percaya bahwa dengan namanya segala hal mungkin. Biarlah hidupku menjadi cermin kasih dan kuasa MU, membawa terang bagi orang-orang di sekitarku. Tulis, hidup untuk Yesus. Jika engkau ingin menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepadanya hari ini, Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber pengharapan dan kekuatan di setiap masa sulit. Ketika aku merasa lemah dan tidak berdaya, Roh Kudus MU menguatkan aku, memberi semangat dan keyakinan untuk terus maju. Dalam setiap tantangan, Engkau menyertai, menuntun, dan menolongku. Aku percaya bahwa kasih MU tidak pernah gagal dan janji MU selalu benar. Engkau adalah penolong setia yang tidak pernah meninggalkan aku sendirian. Ketika dunia terasa gelap dan penuh ketidakpastian, hadirat MU memberikan terang dan damai yang melampaui segala pengertian. Engkau adalah sahabat sejati yang selalu siap mendengar dan mengasihi tanpa syarat. Aku menyerahkan segala kekhawatiran dan bebanku kepada MU, karena Engkau peduli dan mengasihi aku dengan kasih yang sempurna. Hari ini, aku memilih untuk hidup dalam iman dan pengharapan, percaya bahwa Engkau memegang kendali atas hidupku dan masa depanku. Tulis, aku percaya, jika engkau yakin bahwa Tuhan selalu menyertai dan menguatkan hidupmu. Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber damai dan sukacita yang sejati, yang tidak tergantikan oleh apapun di dunia ini. Di tengah hiruk-pikuk dan kegelisahan hidup, Engkau datang sebagai penghibur yang lembut dan penolong yang setia. Damai yang Engkau berikan bukan damai duniawi yang sementara dan rapuh, tetapi damai yang mengalir dari hadirat MU, damai yang menjaga hati dan pikiran kami dari segala kecemasan dan ketakutan. Ketika aku merasa lemah, letih, dan putus asa oleh beban hidup, Engkau menguatkan jiwaku dan mengangkatku dengan kasih MU yang tak terbatas. Dalam pelukan MU, aku menemukan kekuatan baru dan harapan yang tak tergoyahkan untuk melangkah maju, walau situasi sekeliling tampak sulit dan tidak pasti. Engkau adalah sumber hidup yang mengalirkan berkat dan kasih setiap hari, memberi arti dan tujuan dalam setiap langkahku. Aku bersyukur kepada MU, Tuhan, karena Engkau selalu setia mendengar doa-doaku dan menjawab dengan cara yang terbaik bagi hidupku. Aku menyerahkan semua beban, kekhawatiran, dan ketakutanku kepada MU, sebab Engkau adalah gembala yang baik yang selalu menjaga, memelihara, dan membimbingku dengan tangan penuh kasih. Tulis, damai sejahtera Yesus,
Jika hatimu merasakan kedamaian dan sukacita dari hadiratnya hari ini, aku menyerahkan hidupku sepenuhnya kepada MU, Tuhan Yesus. Aku percaya bahwa Engkau adalah Raja yang berkuasa, Gembala yang setia, dan Penebus yang hidup. Dalam nama MU, aku menolak segala ketakutan, kecemasan, dan keraguan yang mencoba menguasai hatiku. Aku memilih untuk berjalan dalam iman dan pengharapan, mengetahui bahwa Engkau menyertai setiap langkahku. Engkau adalah sumber kekuatan yang tak pernah habis, pelindung yang selalu hadir, dan cahaya yang menuntun di kegelapan. Tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih MU yang sempurna. Aku percaya bahwa dengan kuasa Roh Kudus, Engkau mengubah hidupku, menyembuhkan hatiku, dan membarui semangatku setiap hari. Terima kasih, Tuhan, atas kasih setia MU yang tak berkesudahan dan penyertaan MU yang nyata dalam hidupku. Aku mengangkat nama MU dengan penuh syukur dan pujian, memuliakan Engkau yang hidup dan berkuasa selama-lamanya. Mari kita tutup doa ini dengan bersatu mengucapkan, Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, tulis, Amin, di komentar dan bagikan berkat ini dengan orang yang kamu kasihi.